Pemirsa, seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, dirinya pun mengusir dan menghentikan semua pekerja yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Ini sebuah saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Bapak Kapolres, mohon terus buru cepet anu niku. Nanti harusnya tetap ada ipal di dalam, mah. Kan gitu. Ojo sampai naik kayak gini. Menunjukkan bukti petunjuk bahwa ini limbah. Ini tanah desa sih. Tanah desa. Pemirsa, pemerintah target 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya berikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah juga meyakini bahwa program MBG juga mendorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang. Kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, bengkel di Surabaya, Jawa Timur kebanjiran pemotor yang melakukan servis akibat kendaraannya berebet usai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Sejumlah bengkel di kawasan Jalan Ketintang, Surabaya kebanjiran pemotor yang melakukan servis. Para pemotor ini memiliki keluhan yang sama, yakni laju kendaraan tersedat atau berebet. Diduga usai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Berdasarkan pengakuan pemotor, dampak yang dialami adalah busi kendaraan rusak dan diduga BBM Pertalite tercampur dengan cairan lain. Dan berdasarkan warna dan bau yang berbeda dengan Pertalite biasanya saat tangki bahan bakar dikuras oleh montir. Dan menyikapi kejadian ini, Pertamina Patraniaga Jati Balinus meminta maaf dan melakukan pengecekan sampel dan juga pengecekan bahan bakar di terminal penyimpanan yang ada di Surabaya dan juga Tuban. Dengan kejadian terakhir yang marak ramai di media sosial, kami mohon maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Kami sadari betul bahwa mengganggu aktivitas masyarakat dengan kejadian seperti ini. Namun kami juga pastikan bahwa laporan masyarakat baik melalui media sosial maupun kanal resmi kami di Pertamina Polsek 135 kami tindak lanjuti. Jadi kami sudah mengambilkan sampel di SPBU yang dilaporkan.
Pemirsa, polisi bersama Pertamina melakukan sidak di sejumlah SPBU setelah adanya keluhan kendaraan mogok usai mengisi Pertalite di Kediri, Jawa Tengah. Ya, hasil pengujian Pertamina menyebut masuk dalam rentang toleransi. Pertamina dan Pemkot Kediri melakukan sidak ke sejumlah SPBU menyusul beredar kabar banyaknya kendaraan yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Dalam sidak itu petugas gabungan melakukan uji kualitas dan kuantitas BBM baik secara spesifikasi standar dan mutu yang diambil langsung dari dalam tangki. Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Cipto Dwi Leksana mengatakan sidak dilakukan di sejumlah SPBU. Uji yang dilakukan meliputi kualitas, baik dari segi spesifikasi, standar dan mutu apakah sudah sesuai. Jadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU. Kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar dan mutu, apakah sudah sesuai. Dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh dari SPM Pertamina. Sementara itu pihak Pertamina mengatakan hasil pengujian takaran memakai bejana ukur 20 liter dan visual BBM jenis Pertalite dengan pengecekan densitas temperatur masuk dalam toleransi. Yang kita sampling tidak ada kandungan airnya, juga kita tadi ada pengambilan sampel juga di produk Pertamax, Turbo dan juga Biosolar, kita sounding juga alhamdulillah nggak ada kandungan airnya. Serta kita juga melakukan pengujian takaran secara pakai bejana 20 liter dan toleransinya alhamdulillah dalam rentang toleransi semua. Serta kita juga melakukan pengujian visual BBM Pertalite dengan kita pengecekan density, temperatur dan alhamdulillah masuk dalam rentang toleransi semua. Adapun terkait kandungan etanol, Anwar Hidayat mengatakan proses pengecekan kandungan etanol harus melalui laboratorium kandungan komposisi. Pertamina juga sudah melakukan pengambilan sampel dari SPBU Mojoroto dan SPBU Joyoboyo dari tim Depo Surabaya untuk BBM jenis Pertalite. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral angkat bicara soal ramainya keluhan masyarakat Jawa Timur yang terpaksa ke bengkel akibat motornya mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Ya, Bahlil memastikan telah mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan secara langsung. Kendaraan pada Brebet itu Pak, isunya setelah menggunakan Pertalite Pak. Kalau arahan dari Bapak? Saya udah lagi cek ya, lagi cek di Lemigas. Saya lagi cek di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya. Saya sudah turunkan timnya. Nanti mungkin sore saya balik sudah bisa dapat laporan. Pemirsa, ironis bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Ya, bahkan tidak main-main. Di Jakarta, 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah ini prihatin kita. Sementara itu PPATK juga mencatat
Jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.